Sesuatu yang dasarnya itu kuat tidak akan mungkin menghasilkan adanya polemik ataupun kontroversi. Namun nyatanya kita mendapatkan adanya polemik kontroversi mengenai doktrin keselamatan itu di dalam agama Kristen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Saat ini Anda sedang menyaksikan channel Apologetika Islam, di mana di channel ini kita akan membahas terkait adanya keselamatan di dalam agama Islam dengan keselamatan menurut agama Kristen. Dan sebelum kita mulai, silakan bagi teman-teman yang belum subscribe, like, share channel Apologetika Islam. Jika memang isinya bermanfaat menurut Anda konten-kontennya, silakan dibantu subscribe, like, share channel Apologetika Islam. Dan terkait adanya tudingan-tudingan yang diberikan oleh sebagian orang-orang Kristen mengenai pernyataan mereka bahwa di dalam agama Islam itu tidak ada kepastian dalam keselamatan. Bahkan ada beberapa ayat Al-Quran menurut mereka yang menandaskan bahwa umat Islam itu sebenarnya tidak mendapatkan keselamatan, justru akan masuk neraka. Terkait adanya sanggahan yang telah kami berikan, silakan Anda cek thumbnailnya di sebelah kanan saya, atau nanti Anda bisa melihat di deskripsi termasuk juga judul dan linknya. Terkait adanya keselamatan di dalam agama Islam, Anda bisa melihat pada surat Ali Imran, di mana pada surat Ali Imran itu ayat 19 bahwa sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Di dalam ayat tersebut, secara tidak langsung Allah telah mengakui adanya keberadaan dari agama-agama lain maupun dari kepercayaan lain. Tetapi cuma satu yang diakui, yang diridhoi oleh Allah dari banyaknya agama dan kepercayaan dan keyakinan yang ada, cuma Islam. Ketika Islam telah diakui sebagai satu-satunya ajaran, sebagai satu-satunya agama, ternyata Allah pun telah memberikan peringatan bagi orang-orang yang ada di luar agama Islam. Di mana Anda sendiri bisa membaca pada surat Ali Imran ayat ke-85 bahwa barang siapa yang mencari selain agama Islam, dia tidak akan diterima. Tidak akan diterima segala amal solehnya, tidak akan diterima segala amal baiknya. Maka dia di akhirat akan menjadi orang yang rugi. Jadi apa yang mereka lakukan menurut mereka baik, itu akan hancur. Layaknya orang yang sedang menulis di pesisir pantai ketika ombak datang. Apa yang mereka tulis ternyata hancur. Mungkin di antara teman-teman ada yang bertanya, jika memang ada keselamatan di dalam Islam, adakah ayat Al-Quran yang menandaskan secara eksplisit, yang menegaskan bahwa ayat tersebut telah menyatakan orang yang telah masuk Islam adalah orang yang akan mendapatkan keselamatan. Di dalam surat An-Nisa ayat 122, di sana dinyatakan bahwa orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai. Tidak saja surat An-Nisa ayat 122. Anda pun bisa membaca pada surat ke-22 Al-Hajj, yaitu ayat 14. Dan juga surat Ibrahim diantaranya, surat ke-14 ayat 23. Ketika Allah telah memberikan kepastian sekaligus menginformasikan kepada kita siapa sih orang-orangnya yang berhak mendapatkan keselamatan, yaitu orang yang beriman. Di mana dengan imannya itu mereka mengaplikasikan dengan perbuatan sehari-hari. Di mana perbuatan itu yaitu perbuatan amal soleh. Amal soleh di sini tidak saja menyangkut niatnya yang bersih, semata-mata apa yang dilakukannya itu adalah untuk Allah. Tetapi juga apa yang dilakukannya itu tidak menyimpang dalam syariat. Tidak menyimpang dalam perspektif syariat atas apa yang dia lakukan. Itulah yang dimaksud dengan amal soleh. Mungkin di antara teman-teman ada yang bertanya, jika orang yang beriman dan melakukan amal soleh itu masuk surga, lalu yang membuat seseorang itu masuk ke dalam surga itu apakah Allah ataukah amal perbuatannya? Saya kasih analogi teman-teman. Saya yakin teman-teman pasti memiliki keyakinan, kepercayaan bahwa setiap makhluk, setiap manusia itu diberikan rezekinya masing-masing. Ketika telah diberikan rezekinya masing-masing dengan penuh keyakinan, tetapi kita diam, semisal ingin memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari,
lalu kita diam di rumah, tidak ikhtiar, tidak mendapatkan pundi-pundi uang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tentu saja, apa yang terjadi, kesengsaraan, banyaknya hutang, itu bukan karena Allah, tetapi dikarenakan adanya perilaku kita. Antara keyakinan dengan perbuatan itu tidak seimbang. Jika kita meyakini bahwa Allah telah menjamin rezekinya, maka kita sebagai bentuk tanggung jawab sebagai makhluk mencari rezeki tersebut. Dan ternyata setiap orang mendapatkan rezeki yang berbeda-beda. Di sanalah Allah memiliki hak prerogatif. Beda orang, beda pula kuantitas rezeki yang didapatkannya. Nah, itulah satu sisi manusia memiliki peran dalam memasukkan dirinya ke dalam surga. Tetapi satu sisi Allah pun memiliki hak prerogatif. Terkait adanya masuk neraka, itu tidak bisa condong bahwa hanya Allah yang menentukan. Tidak bisa dalam Islam seperti itu. Karena apa? Allah telah menganugerahkan berbagai anugerahnya kepada kita semisal yaitu akal, kesehatan, fisik, dan lain sebagainya. Dan satu sisi pun sebagai seorang muslim tidak bisa mengandalkan bahwa dengan seseorang masuk Islam itu dikarenakan perbuatan amal solehnya. Karena satu sisi yang lain, Allah pun memiliki hak prerogatif. Jadi adanya hak prerogatif Allah dengan adanya upaya kita untuk berusaha selamat di akhirat kelak itu bagaikan dua sisi mata uang logam yang tidak bisa dipisahkan sebagian lalu mengambil sebagian. Semuanya harus seimbang. Dan disinilah ajaran Islam sendiri di tengah-tengah. Tidak cenderung ke kiri maupun ke kanan. Bergerak, berjalan di tengah-tengah. Lalu bagaimana dengan adanya ajaran Kristen? Perlu diketahui teman-teman bahwa di dunia ini agama misi cuma dua. Yaitu agama Islam dan juga agama Kristen. Tadi kita telah membahas terkait adanya kepastian keselamatan di dalam agama Islam. Sekarang kita akan membahas terkait keselamatan dalam agama Kristen. Orang-orang Kristen pada umumnya akan menyampaikan ayat-ayat Bible bahwa di dalam agama Kristen itu ada kepastian keselamatan. Di antaranya yaitu Yohanes pasal 14 ayat 6. Selanjutnya 1 Yohanes pasal 1 ayat 7. Namun yang menjadi pertanyaan kita, benarkah adanya kepastian keselamatan di dalam agama Kristen? Jika benar di dalam agama Kristen ada kepastian, tentu saja dasarnya hingga pada akhirnya hingga saat ini itu tidak akan pernah ada kontroversi bahwa di dalam umat Kristen adanya keseragaman. Ada orang-orang yang selalu menyatakan sebagian dari antara kepada teman-teman mungkin dari pihak Muslim yang menyatakan bahwa siapapun orangnya yang telah mengaku Yesus sebagai juru selamat, yang telah meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan, dia pasti masuk surga. Tetapi pada kenyataannya, menurut agama Katolik, iman itu tidak cukup, melainkan harus adanya amal baik. Nah, di sini kita bisa melihat adanya perbedaan. Perbedaan menurut sebagian Protestan bahwa seseorang itu masuk surga cukup hanya meyakini Yesus sebagai juru selamat. Tapi bagi Katolik itu tidak cukup iman, harus adanya amal baik. Dan tidak cukup saja yaitu adanya amal baik. Mereka pun harus masuk pula yaitu ke dalam gereja Katolik. Karena bagi umat Katolik bahwa ajaran-ajaran gereja Katolik merupakan ajaran-ajaran yang berasal dari para rasul, di mana para rasul ini mendapatkannya dari Yesus langsung. Sedangkan dari adanya keyakinan pihak Katolik sendiri, kita bisa menyimpulkan bahwa orang-orang yang ada di luar Katolik ternyata keselamatannya pun tidak pasti. Karena mereka berada di luar Katolik, semisal dari Protestan yang memiliki banyak denominasi. Mengenai kekatolikan, ini semakin bias teman-teman. Kenapa bisa bias? Karena kepastian keselamatan selain harus orang tersebut memiliki, meyakini, dan hidup di dalam pengajaran Katolik, ternyata dari pihak Katolik pun telah menegaskan bahwa orang-orang di luar agama Kristen, mereka bisa mendapatkan keselamatan. Terkait adanya keselamatan yang ada di dalam kekatolikan, Anda bisa membaca bukunya, yaitu di sini
Nah, ini sumber di mana di dalam buku ini Anda bisa melihat awal-awal halaman adanya imprimatur, nihil obstat misalnya. Dari adanya dua istilah yang digunakan dalam buku ini berarti buku ini bisa mewakili dari ajaran kekristenan. Bahkan telah disetujui oleh pihak internal gereja sendiri. Di dalam buku ini, Anda bisa membaca pada halaman semisal yaitu halaman dari 164. Di sini dinyatakan bahwa Allah menghendaki semua manusia diselamatkan. Perlu diketahui bahwa menurut Santo Agustinus menyebut Yesus bagi semua orang. Artinya bahwa penebusan Yesus merupakan penebusan universal. Bahwa tidak saja penebusan yang dilakukan oleh Yesus di kayu salib itu bagi orang Kristen. Melainkan pula untuk orang-orang yang berada di luar agama Kristen. Hingga pada akhirnya di dalam buku ini pun menggunakan istilah yaitu keselamatan secara implisit, di mana keselamatan yang implisit ini adalah keselamatan yang didapatkan oleh orang-orang yang berada di luar agama Kristen, di mana mereka tidak memeluk agama Kristen, mereka tidak meyakini ada Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, tetapi mereka tetap masih bisa mendapatkan keselamatan. Jika teman-teman mencermati adanya aliran-aliran yang ada dalam Kristenan, adanya suatu aliran tertentu di mana tokohnya itu sebagai bagian dari tokoh reformasi. Penganutnya itu meyakini bahwa seseorang masuk ke dalam surga itu adalah anugerah. Mereka mengesampingkan adanya perbuatan baik, di mana perbuatan baik tersebut itu tidak mempengaruhi sedikit pun seseorang itu masuk surga dalam perspektif aliran ini. Ayat-ayat yang mereka gunakan diantaranya yaitu Yohanes pasal 3 ayat 15 hingga 16, yaitu Roma pasal 2 ayat 6 hingga 7. Mereka selalu menyatakan seseorang masuk surga itu dikarenakan bukan dari perbuatan baik, melainkan dari anugerah. Ketika seorang masuk surga itu karena anugerah Tuhan, berarti seseorang yang masuk neraka itu tidak bisa disalahkan. Karena apa? Karena yang memasukkan seseorang itu ke surga maupun ke neraka itu adalah Tuhan. Berarti yang patut disalahkan adalah Tuhan itu sendiri. Kenapa tidak memberikan anugerah kepada semua orang agar masuk surga? Sebagaimana yang diyakini oleh pihak Katolik di dalam buku ini, bahwa keselamatan Yesus merupakan keselamatan yang universal. Baik Kristen maupun di luar Kristen, mereka bisa mendapatkan keselamatan. Apa yang ada di dalam internal Kristen, khususnya di dalam Protestan, ternyata saya pun mendapatkan pernyataan yang tidak jauh berbeda dengan adanya dari penulis buku ini, Armada Rianto. Kenapa demikian? Karena pernyataan-pernyataannya tidak jauh berbeda. Tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Armada Rianto. Anda bisa ngecek tentang adanya argumentasi yang disampaikan oleh seorang pendeta di pihak Protestan yang bernama Erastus Sabdono. Di dalam karyanya, yaitu di dalam buku ini, Anda bisa melihat keselamatan di luar Kristen di bukunya, karangan dari Erastus Sabdono. Di dalam buku ini, yaitu di halaman 21, dia menyatakan kalau semua orang di luar Kristen masuk neraka, maka berarti Allah yang menciptakan manusia adalah Allah yang kejam dan tidak adil. Dari kalimat tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa apa yang disampaikan oleh Erastus Sabdono itu menginginkan bahwa semua manusia itu masuk surga. Dan jika seseorang itu masuk neraka, berarti bahwa Allah tidak adil, bahwa Allah itu kejam. Nah, terkait adanya pernyataan yang secara eksplisit menyatakan bahwa manusia di luar agama Kristen itu bisa mendapatkan keselamatan, Anda bisa membuka pada buku yang sama, karangan dari Erastus, yaitu pada halaman 34, di mana dia menuliskan seperti ini. Apakah semua orang di luar Kristen masuk neraka? Tentu tidak. Bagaimana dengan Ayub yang bukan orang Yahudi, juga bukan orang Kristen? Bagaimana denganmu? Abraham dan banyak orang-orang yang tidak pernah mendengar Injil. Tentu saja mereka adalah kekasih-kasih dan sahabat Tuhan yang pasti masuk surga. Demikian pula dengan ribuan bahkan jutaan manusia yang tidak pernah mendengar Injil atau salah mendengar Injil tetapi memiliki perbuatan baik. Di paragraf selanjutnya dia menyatakan bahwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib bukan hanya untuk orang Kristen tetapi untuk semua manusia. Adanya keselamatan di dalam Kristen semakin bias dan semakin membuktikan adanya ketidakjelasan
keselamatan di dalam agama Kristen. Cuma ada satu yang pasti mengenai keselamatan di dalam agama Kristen, yaitu Anda bisa membacanya pada Matius pasal 21 ayat 31, di mana di dalam ayat tersebut dinyatakan secara jelas maupun tegas bahwa pemungut-pemungut cukai dan juga perempuan-perempuan sundal itu akan mendahului atau akan segera cepat-cepat masuk, orang yang pertama masuk surga dibandingkan orang-orang ya di luar mereka. Ini semakin yang menghancurkan doktrin sebenarnya, doktrin keselamatan di dalam agama Kristen. Di satu sisi, keselamatan ternyata beda aliran, beda pula pandangan, keyakinan, ajarannya. Tapi satu sisi ada pula ayat yang jelas, tegas, terang bahwa orang yang bisa mendapatkan keselamatan, orang yang bisa masuk surga hanyalah perempuan-perempuan sundal dan juga pemungut-pemungut cukai. Mungkin di antara Anda ada yang menyanggah bahwa perempuan sundal tersebut adalah perempuan yang telah bertobat. Jika memang perempuan sundal itu telah bertobat, silakan Anda tunjukkan bahwa perempuan sundal tersebut yang dimaksud itu telah bertobat. Tidak ada satu ayat pun yang menegaskan bahwa perempuan itu telah bertobat. Dan tidak hanya itu, bagaimana mungkin perempuan sundal telah bertobat tetapi masih menggunakan istilah perempuan sundal? Saya kasih analogi. Bagaimana mungkin seorang mahasiswa yang belajar di universitas tertentu, seorang pelajar yang bersekolah, belajar di sekolah tertentu, lalu keduanya telah keluar, bahkan telah bekerja, apakah masih mereka disematkan, dinisbahkan sebagai pelajar, sebagai mahasiswa? Ya tentu saja tidak. Adanya argumentasi Kristen yang menerangkan bahwa perempuan sundal itu telah bertobat, itu sebuah pernyataan yang penuh asumsi, karena tidak ada ayat yang menegaskan bahwa perempuan sundal itu telah bertobat. Dan jika memang telah bertobat, mengapa harus menggunakan istilah perempuan sundal? Bukanlah perempuan sundal itu perempuan yang masih melakukan seperti itu? Itulah teman-teman terkait adanya ketidakpastian keselamatan di dalam agama Kristen. Dan tadi pun saya telah menyampaikan adanya kepastian keselamatan di dalam agama Islam. Bagaimana menurut Anda?